Inilah kisah tentang seorang animator yang pertama kali menciptakan umat manusia, kemudian menciptakan para penyihir. Para dewa memberikan kekuatan mereka kepada para penyihir agar mereka bisa membantu manusia yang lemah. Para penyihir pun bersumpah untuk menggunakan kekuatan mereka demi kebaikan. Namun, di masa sekarang, semua penyihir sedang diburu dan dibunuh karena manusia menganggap mereka sudah tidak diperlukan lagi. Dalam keadaan seperti ini, kita bertemu dengan seorang penyihir bernama Chloe dan seorang pemuda bernama Adonis di Kekaisaran Radia. Mereka ingin meninggalkan Kekaisaran Radia dan mencari negara lain di mana para penyihir tidak mengalami penganiayaan, agar mereka bisa hidup dengan damai. Namun, mereka tidak tahu harus pergi kemana. Adonis pun mencoba menggunakan aplikasi lokasi di ponselnya. Karena ponsel ini dibuat dengan sihir sonik miliknya, maka ponsel ini tidak bisa dilacak dan tidak memerlukan baterai. Namun, Chloe sangat marah dengan hal ini. Meskipun begitu, target utama mereka saat ini adalah keluar dari Kekaisaran Radia. Namun, Adonis merasa cemas dan mulai berpikir bahwa mereka sebaiknya menggunakan sihir untuk membasmi seluruh umat manusia. Sementara itu, Chloe tetap berjalan maju tanpa memikirkan hal tersebut. Tiba-tiba, beberapa prajurit Kekaisaran Radia mulai mendekati mereka. Tujuan mereka hanya satu, yaitu membunuh semua penyihir. Adonis ingin bertarung melawan mereka, tetapi karena dia tidak memiliki pengalaman bertarung, Chloe melarangnya. Kemudian, Chloe menggunakan sihir es miliknya dan dengan mudah mengalahkan para prajurit tersebut. Dia juga menjatuhkan mereka karena dia adalah seorang penyihir dengan peringkat tinggi. Ketika Kaisar Goyat mengetahui hal ini, dia sangat marah. Dia menginginkan Chloe segera berada di hadapannya. Sementara itu, Adonis juga sangat marah karena Chloe tidak mengizinkannya menggunakan sihir. Padahal, jika dia menggunakan sihir, dia juga bisa mengalahkan mereka. Chloe kembali mengatakan bahwa dia masih kurang pengalaman. Tetapi Adonis sudah memahami bahwa Chloe sebenarnya tidak ingin dia membunuh spesiesnya sendiri karena dia adalah orang yang baik. Namun, bagaimanapun juga, Adonis ingin melindungi Chloe dengan segala cara. Saat itu, Chloe memeluknya dan berkata, "Aku juga." Tiba-tiba, mereka berdua mulai melayang di udara karena peralatan dari para prajurit mati digunakan untuk melakukan transfer fisik. Sementara itu, Goyat sedang berpidato, mengatakan bahwa mereka telah dilindungi oleh sihir selama ini. Setiap kali sesuatu terjadi, mereka selalu bergantung pada para penyihir dan harus selalu merasa berterima kasih serta takut kepada mereka karena para penyihir bisa membunuh mereka kapan saja. Bukankah itu berarti mereka tidak memiliki harga diri? Bukankah mereka tidak bisa melakukan apapun sendiri? Tapi sekarang, berkat ilmu pengetahuan, mereka memiliki segalanya, mulai dari pesawat tempur hingga ponsel pintar. Mereka tidak lagi lemah. Mereka harus membuktikan kepada para penyihir bahwa mereka tidak bisa lagi dipandang rendah, dengan cara membunuh mereka dan menunjukkan bahwa merekalah pemimpin tertinggi di dunia ini. Tiba-tiba, Chloe dan Adonis ditransportasikan ke tempat itu. Tanpa berpikir panjang, Adonis berlari untuk menyerang demi melindungi Chloe. Tetapi dia tertangkap. Hal ini membuat Chloe sangat marah, dan dia berkata, "Lepaskan Adonis sekarang juga, atau kalian semua akan mati di tanganku." Sesuatu yang sebenarnya tidak ingin kulakukan. Namun, tiba-tiba sihirnya menghilang begitu saja, karena Kekaisaran Radia telah menggunakan perangkat penyemprot anti-sihir. Goyat berhasil menciptakannya dan berkata bahwa tanpa sihir, dia hanyalah seorang gadis biasa. Kemudian, dia merobek pakaiannya di depan semua orang, mempermalukannya di depan umum. Adonis, yang marah, mencoba menyerang Goyat, tetapi akibatnya, Goyat memerintahkan agar dia dibunuh. Namun, untuk menyelamatkannya, Chloe berlutut dan berkata bahwa dialah yang telah menjadikan Adonis sebagai budaknya dan mencuci otaknya. Itulah sebabnya dia bertindak seperti ini. Oleh karena itu, dia memohon agar Adonis dibiarkan hidup, sementara mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan kepadanya. Adonis berusaha sekuat tenaga untuk menggunakan kekuatannya, tetapi karena perangkat tersebut, tidak ada sihir yang bisa diaktifkan. Sementara itu, Goyat menerima kata-kata Chloe, tetapi langsung mengarahkan senjata ke kepalanya. Chloe kemudian mengucapkan terima kasih kepada Adonis untuk segalanya, dan saat dia hendak mengatakan, "Aku mencintaimu," dia hanya sempat mengucapkan, "Aku cinta," sebelum dia ditembak. Sisanya kemudian diselesaikan oleh para prajurit. Melihat semua ini, Adonis teringat akan saat-saat yang dia habiskan bersama Chloe dan menangis dengan sangat sedih. Namun, penderitaannya belum berakhir, karena tepat di hadapannya, kepala Chloe dipenggal dan dipertontonkan oleh Goyat di depan semua orang sebagai trofi. Dewa pernah berkata kepada para penyihir bahwa mungkin manusia takut kepada mereka karena mereka memiliki kekuatan, sementara manusia lemah. Namun, entah dunia seperti apa yang telah tercipta sekarang. Setelah itu, adegan beralih ke 10 tahun kemudian,
di sebuah fasilitas penahanan di mana banyak gadis muda dijadikan budak. Di sana, ada seorang gadis bernama Dora, yang sangat baik hati dan selalu membantu orang lain. Temannya, Anna, berkata bahwa manusia pernah mengatakan bahwa dengan ilmu pengetahuan, mereka akan memusnahkan para penyihir dan membawa perdamaian ke dunia. Namun, hal seperti itu belum pernah terjadi, dan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu, Doroka sibuk memperbaiki wajahnya. Pada saat yang sama, para penjaga memanggil narapidana nomor 218, yang ternyata adalah Anna. Anna sangat ketakutan karena setiap orang yang dipanggil dengan cara seperti itu tidak pernah kembali ke sini. Karena Anna sangat ketakutan, Doroka mengambil rencananya dan berjalan bersama para penjaga. Ia dibawa ke kantor, di mana kepala sipir, Pelpol, memerintahkannya untuk melepas pakaiannya. Hal ini karena ia menjual para gadis di sana, dan untuk itu, ia membutuhkan beberapa foto agar bisa mendapatkan harga yang tinggi. Doroka melihat beberapa gadis di belakang yang kondisinya sangat buruk. Ia menjadi sangat marah, lalu mengambil ponsel Pelpol dan melarikan diri dari sana. Namun, ponsel tersebut hanya bisa dibuka dengan suara, sehingga ia tidak bisa mengoperasikannya. Setelah mencoba berkali-kali, akhirnya suara yang cocok ditemukan, dan ia berhasil membuka semua sel para tahanan. Hal ini menyebabkan kepanikan besar di dalam penjara. Doroka kemudian berlari ke sebuah ruangan dan berhasil membukanya juga. Di dalamnya, seorang narapidana yang telah dikurung selama 10 tahun akhirnya bebas. Narapidana itu bukan orang lain, melainkan Adonis. Pada saat itu, para penjaga telah tiba, tetapi mereka bingung tentang apa yang harus dilakukan. Mereka berpikir untuk menangkap dan mengunci Adonis kembali. Namun, ketika mencoba melakukannya, Adonis mengalahkan mereka dengan mudah. Melihat semua ini, Doroka sangat ketakutan karena kini hanya ia yang tersisa di sana. Adonis mendekatinya dan mengarahkan senjata ke arahnya, tetapi hanya untuk membebaskannya. Setelah itu, ia pun pergi. Sementara itu, fasilitas penahanan mengumumkan bahwa semua narapidana sedang melarikan diri, dan mereka harus segera ditangkap dengan cara apapun. Setelah itu, seorang eksekutif senior dari Biro Keamanan Nasional, NSB, atau seorang eksekutif Yamato pergi ke fasilitas penahanan untuk menangani situasi tersebut. Wakil Direktur NSB, bersama dengan Yuki, saudara perempuan Yamato, juga terlibat. Kemudian, kita melihat bahwa seluruh tubuh seorang Out adalah robot, tetapi hanya otaknya yang masih manusiawi. Sementara itu, di fasilitas penahanan, Pelpol menyadari bahwa Adonis sudah pergi, dan dia juga telah membawa kuil-nya, senjata sihirnya. Karena hal ini, Pelpol sangat panik karena tidak tahu bagaimana harus menjelaskan situasi ini kepada para atasan. Mereka pasti tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Adonis saat itu sedang duduk di atas sebuah gedung dan menggunakan sihir bernama Return Style Zoning Magic, yang merupakan jenis sihir miliknya. Kemudian, dia menembakkan sebuah proyektil yang ukurannya sangat besar dan menghantam sebuah gedung. Setelah itu, Adonis berkata bahwa waktunya telah tiba untuk memusnahkan semua manusia. Sementara itu, seorang Out memberitahu Yamato bahwa mereka tidak menemukan Adonis di fasilitas penahanan. Namun, dalam prosesnya, dia justru membunuh semua orang di sana. Saat itu juga, dia diberi informasi bahwa telah terjadi serangan di suatu tempat di kota, dan dia harus segera pergi ke sana. Namun, sebelum berangkat, dia membunuh Pelpol, orang yang bertanggung jawab atas semua ini. Di tempat lain, Doroka berpikir bahwa semua ini adalah kesalahannya. Dia merasa bahwa semua yang terjadi adalah akibat dari ketidakmampuannya untuk menghentikan Adonis. Sementara itu, Adonis sudah tiba di kota dan berpikir bahwa jika Chloe ada di sini, dia pasti tidak akan senang dengan apa yang akan dia lakukan. Dia juga menyadari bahwa tidak ada pengampunan bagi mereka yang telah menyakiti Chloe. Kemudian, Adonis menggunakan sihirnya untuk menciptakan robot raksasa. Dia mengendalikannya dengan berada di dalam robot tersebut. Di sisi lain, seseorang melaporkan kejadian ini kepada seorang petugas kepolisian. Dia menelepon, tetapi mereka menganggapnya sebagai lelucon sampai akhirnya terjadi sebuah kecelakaan, dan ketika mereka keluar, mereka melihat robot raksasa itu. Mereka segera memberitahu NSB tentang hal itu. Sementara itu, Adonis telah mulai menghancurkan kota dan tidak peduli siapa yang mati atau tidak. Di tempat lain, Yama diberi semua informasi tentang robot ini. Yama bertanya, apa yang dikatakan Kaisar? Para penjaga menjawab bahwa tidak ada yang memberitahukan hal ini kepada Kaisar karena kondisinya saat ini tidak baik. Oleh karena itu, Yamato menggunakan wewenangnya untuk mendeklarasikan keadaan darurat negara. Semua angkatan udara, tank, dan 1000 tentara dikerahkan untuk misi ini. Yama dan Yuki keluar untuk melihat robot itu, dan saat itulah Yuki berkata bahwa Adonis dan kuil keduanya menghilang.
Mungkin robot ini dikendalikan oleh sihir. Oleh karena itu, mereka memerintahkan untuk mengaktifkan perangkat pemisah sihir. Namun, seorang tentara mengatakan bahwa perangkat itu sudah berusia 10 tahun. Jadi tidak diketahui apakah masih bisa berfungsi dengan baik. Yama kemudian memberikan tugas ini kepada Yuki dan mengatakan bahwa ini adalah masalah keamanan nasional. Sementara itu, tank-tank sudah tiba di kota dan mulai menembak. Tetapi semua serangan tidak berpengaruh karena sihir. Adonis kemudian menghancurkan sebuah bangunan dan melemparkannya ke arah tank-tank, menghancurkan mereka seketika. Dia terus melakukan serangan tanpa henti. Siapapun yang bukan penyihir bisa menggunakan retaining summon magic. Tetapi tanpa guru seperti Chloe, mustahil untuk menguasainya. Adonis terus membunuh semua orang tanpa melihat siapa mereka, karena dia menganggap semua manusia bersalah. Bahkan, dia menggunakan senapan mesin untuk menciptakan sungai darah. Seharusnya ini membuatnya merasa bahagia, tetapi entah mengapa dia tidak merasakan kepuasan itu. Tetapi saat ini seorang pengintai telah melihat Adonis dan segera memberitahu Yatu tentang hal itu. Karena informasi tersebut, Angkatan Udara segera tiba di lokasi dan mulai meluncurkan serangan misil terhadapnya. Akibatnya, Adonis harus melarikan diri dari sana. Serangan misil itu menghancurkan seluruh robot. Sementara itu, di tempat lain, sebuah gedung hampir roboh menimpa seorang anak kecil. Namun, Doroka tiba tepat waktu dan berhasil menyelamatkan anak tersebut. Setelah itu, dia bersumpah bahwa bagaimanapun caranya, dia akan menghentikan Adonis. Saat ini, Adonis terbaring di tanah, sementara pasukan militer terus berdatangan. Di dalam kastil, Goyat sedang dalam kondisi buruk dan istrinya duduk di sampingnya, terus meyakinkannya bahwa kekaisaran akan tetap baik-baik saja karena sangat kuat. Goyat kemudian mengatakan bahwa semua yang telah ia capai adalah berkat dukungan istrinya. Saat itu, terungkap bahwa Goyat menderita penyakit yang tidak memiliki obat, sehingga cepat atau lambat dia pasti akan meninggal. Goyat menjelaskan bahwa mereka telah mencapai kemajuan besar berkat ilmu pengetahuan. Mereka telah membasmi para penyihir dan bahkan menghancurkan tetangga mereka demi kemajuan. Menurut mereka, keberadaan penyihir hanya akan menghambat perkembangan, dan mereka sama sekali tidak menyesali tindakan tersebut. Di sisi lain, Adonis sendirian berhasil mengalahkan satu tim pasukan militer. Saat dia hampir membunuh prajurit terakhir, Doroka tiba-tiba datang dan memintanya untuk berhenti. Dia mengatakan bahwa Adonis telah membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah, dan dia tidak sanggup melihat lebih banyak nyawa melayang. Namun, dalam kemarahan, Adonis tetap membunuh prajurit itu. Hal ini karena Doroka menggunakan kata, orang tak bersalah, dalam kalimatnya. Adonis kemudian tertawa dan berkata, tidak peduli apakah seseorang berasal dari Kekaisaran Radiant atau bukan, semua sama saja. Hummus adalah musuh bagi Doro, yang mengatakan bahwa Chloe tidak akan pernah menginginkan hal seperti itu, dan dia sangat mengenal Chloe. Adonis menjadi semakin marah karena Doroka menyebut nama Chloe. Dia mulai curiga bahwa Doroka dikirim ke sini, hanya untuk mengalihkan perhatiannya sampai tim tentara lainnya tiba. Menurutnya, manusia tidak tahu apa-apa selain menggunakan tipu muslihat. Kemudian, Doroka mengungkapkan bahwa dia juga seorang penyihir. Namun, Adonis semakin marah karena dia yakin Doroka berbohong dan sebenarnya adalah manusia. Saat Doroka menunjukkan sebagian kekuatannya, Adonis bertanya di mana dia berada ketika Chloe dibunuh. Doroka menjelaskan bahwa mereka semua sedang berusaha melarikan diri, dan bahwa tidak semuanya telah mati. Dia juga mengatakan bahwa mereka bisa menghidupkan kembali Chloe, dan bahwa dia ada di sana hanya untuk membantu Adonis. Untuk membangkitkan Chloe, mereka membutuhkan ingatan Adonis. Namun, Adonis menolak mempercayainya dan mengatakan bahwa siapapun yang menghalangi jalannya harus mati. Doroka kemudian menjawab, baiklah, lakukan apa yang menurutmu benar, tapi aku senang bisa bertemu denganmu. Mendengar ini, Adonis mulai melihat Chloe dalam diri Doro, yang membuatnya terhenti. Dengan air mata, dia bertanya apakah benar Chloe bisa dibangkitkan. Doroka mengatakan bahwa penyihir tidak pernah berbohong dan memintanya untuk ikut karena dia tidak sendirian lagi. Namun, tiba-tiba, seseorang menembak Doroka dari belakang, seorang prajurit Out yang berniat membunuh mereka berdua sekaligus. Tetapi tembakan itu tidak berjalan sesuai rencana. Adegan kemudian beralih ke masa lalu, di mana tiba-tiba manusia menyerang para penyihir dan membantai mereka dengan kejam. Mereka berada di kota yang sama, termasuk Doroka, dan bersamanya ada seorang penyihir bernama Mia. Namun, tidak ada yang memahami mengapa manusia menyerang mereka dan membunuh mereka, karena sejauh ini tidak pernah ada masalah antara para penyihir dan manusia. Roka berkata bahwa mereka harus menggunakan sihir mereka, tetapi Mia mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukannya karena manusia menggunakan perangkat penekan sihir. Mia kemudian menyuruh Doroka pergi ke Madam Ophelia, karena mungkin dia tahu sesuatu dan bisa melakukan sesuatu.
Namun, Doroka tidak ingin meninggalkan Mia, tetapi Mia memaksanya dan mengatakan kepadanya untuk tidak menoleh ke belakang. Pada saat itu, Mia telah diserang dan tidak bisa pergi kemanapun. Begitu Doroka pergi, beberapa tentara datang dan membunuh Mia di tempat. Di masa sekarang, Doroka hampir mati, tetapi Adonis bertanya bagaimana mereka bisa menghidupkan kembali Chloe. Doroka sang penyihir mencoba mengatakan sesuatu, tetapi tentara datang dan membunuhnya, sehingga Adonis harus melarikan diri. Namun, amarahnya semakin memuncak karena dia masih belum mengetahui bagaimana cara menghidupkan kembali Chloe. Kematian Doroka kemudian diumumkan, dan setelah itu, tentara mulai menembaki Adonis. Namun, tidak ada yang terjadi padanya karena dia menggunakan sihir untuk menciptakan perisai. Tidak hanya itu, dia bahkan menggunakan peluru mereka untuk membunuh para tentara. Namun, ada satu yang selamat, dan Adonis maju sendiri untuk membunuhnya. Namun, pada saat itu, seorang penembak jitu yang bersembunyi di sebuah gedung jauh membidik Adonis dengan senapan khusus. Saat tembakan dilepaskan, terjadi ledakan besar. Namun, hal itu sama sekali tidak melukai Adonis. Kemudian, dia memaksimalkan sel peluru dan Eckhart menembak, yang menyebabkan setengah tubuhnya hancur dan dia meninggal di tempat itu juga. Adonis berkata, "Apa kalian pikir bisa mengalahkan sihirku? Apa kalian pikir bisa hidup damai setelah membunuh Chloe?" Di sisi lain, Yuka sudah mencapai perangkat Magic Suppress Device, dan sekarang hanya tinggal mengaktifkannya. Mereka akan mengalahkan Adonis, dan Yuka sangat senang karena sejak kecil ia selalu ingin berguna bagi kakaknya. Namun, saat itu juga, Direktur Badan Sains Nasional muncul dan mengatakan bahwa dia tidak bisa memberikan izin untuk menggunakan perangkat itu. Dengan marah, Yuka bertanya, "Kenapa?" Lalu dia menghubungi Yamato. Setelah berbicara, Yamato berkata bahwa mereka harus bergerak cepat karena mereka tidak punya banyak waktu. Tapi Direktur TA tetap bersikeras bahwa perangkat itu tidak boleh digunakan, karena partikel yang dilepaskannya dapat menyebabkan penyakit Human Cellular Dysfunction Disease yang tidak memiliki obat. Banyak tentara yang terkena penyakit ini karena bertarung di dekat perangkat tersebut, dan mereka semua meninggal secara tiba-tiba. Saat ini, mereka juga tidak memiliki penyihir yang bisa memulihkan alam seperti sebelumnya. Jika partikel ini menyebar lagi, tidak akan ada yang bisa bertahan hidup. Bahkan, Kaisar Goyat pun terkena penyakit ini. Di sisi lain, para tentara terus menembak, tetapi karena adanya sihir, tidak ada efek apapun. Namun, Yuka mengabaikan peringatan TA dan berlari untuk mengaktifkan perangkat tersebut. Baginya, meskipun akan ada penyakit yang menyebar, mereka tetap harus menyelamatkan negara ini, dan satu-satunya cara adalah dengan membunuh Adonis. Selain itu, Yamato telah memberinya tugas, dan Yuka ingin menyelesaikannya dengan sempurna. Dengan cepat, dia menyuruh semua orang untuk pergi dari tempat itu, sementara dia sendiri berusaha menghentikan. Bergegas menuju lokasi dan langsung mengaktifkan perangkat tersebut, yang seketika membuat sihir Adonis menghilang. Senjatanya pun terlempar jauh darinya. Melihat itu, Yamato bertanya kepada Yuuki apakah perangkat sudah berhasil diaktifkan. Radiasi perangkat mulai mempengaruhi keadaan sekitar, tetapi Todd berhasil mematikan perangkat tersebut. Dia meminta Yamato untuk berhenti khawatir dan fokus menyelesaikan masalah di depan mereka. Yamato kemudian memerintahkan serangan langsung ke Adonis. Dalam upayanya menyelamatkan diri, Adonis berlari menuju senjatanya. Namun, seorang prajurit wanita muncul tiba-tiba dan langsung mendekat untuk menyerang Adonis. Di saat yang sama, sebuah bagian besar bangunan runtuh di antara mereka dan para prajurit lainnya. Meski begitu, prajurit wanita itu tidak gentar dan segera mengaktifkan pedang Inferno. Adonis mulai berpikir bahwa mungkin inilah akhir hidupnya. Tanpa ragu, prajurit wanita itu memenggal kepala Adonis. Setelah puing-puing bangunan hancur, dia muncul sambil membawa kepala Adonis dan berkata dengan penuh percaya diri bahwa dia telah berhasil membunuhnya. Semua prajurit bersorak gembira dan memberikan pujian padanya. Melihat itu, Yamato akhirnya merasa lega. Tidak lama kemudian, misi penyelamatan pun dimulai, termasuk pengumpulan tubuh Adonis. Ternyata, prajurit yang membunuh Adonis baru saja bergabung dengan pasukan sebulan yang lalu. Yama meminta perhatian kembali ke Yuuki dan Todd. Kejadian ini mengingatkan semua orang bahwa sihir yang dianggap telah punah selama 10 tahun justru menyebabkan penderitaan baru bagi umat manusia. Kaisar pun memohon maaf kepada semua orang demi mengizinkan umat manusia tetap hidup. Mereka juga mengatakan bahwa dia saat ini adalah yang terkuat, bahkan di negaranya dia dianggap seperti dewa. Pidato ini disaksikan oleh seorang gadis yang setelah sekolah pergi memberikan penghormatan kepada pacarnya yang pernah dia tinggalkan untuk mati karena dia ingin bertahan hidup, meskipun itu bukan satu-satunya korban. Banyak anak lain juga kehilangan nyawa mereka,
Tetapi Yama tidak peduli karena dia telah melihat Adonis dan mulai menyukainya. Namun, seorang pria bernama Oz, seorang pejabat pemerintah, melihat semua itu. Dia mengatakan, "Jangan khawatir, tapi jangan tunjukkan foto ini kepada siapapun karena semua ini terjadi karenanya." Yama segera berpamitan dan kabur dari sana. Namun, Oz memberitahu para tentara tentang lokasi Yama agar dia dibunuh atau dijatuhi hukuman seumur hidup. Sebab, Yama kini berada di bawah pengaruh Adonis dan dikhawatirkan akan menjadi ancaman di masa depan. Salah satu anggota tim mereka adalah Charmy, yang sebenarnya tidak suka bekerja di Badan Intelijen Nasional karena kondisi kerja yang buruk dan beban kerja yang sangat tinggi. Saat ini Charmy sedang memeriksa tubuh Adonis dan memberitahu SAS bahwa tubuh tersebut palsu. Saat itu juga, mereka melihat Adonis sadar kembali. Namun, dia sama sekali tidak dapat mengendalikan dirinya. Banyak gadis berada di sekitarnya mencoba menenangkannya. Kemudian, Madame Ophelia datang dan menggunakan sihirnya untuk menenangkan Adonis, membuat ingatannya perlahan kembali. Namun, kondisinya masih belum stabil. Di masa lalu, ketika seorang prajurit wanita datang untuk membunuhnya, dia berhasil melindungi diri menggunakan sihir duplikasi dan membuat boneka palsu. Prajurit itu tidak lain adalah Anna, yang datang bersama Roka ke tempat itu. Dengan satu misi utama, menyelamatkan Adonis agar Chloe dapat dihidupkan kembali. Anna dengan cepat mengirim Adonis yang terluka kepada Madame Ophelia. Saat ini, Adonis bahkan tidak bisa berdiri meski sudah berusaha. Madame Ophelia memeluknya sambil berterima kasih karena telah bertarung untuk mereka. Namun, Adonis ingin tahu siapa sebenarnya mereka. Madame Ophelia menjelaskan bahwa mereka adalah para penyihir dan ini adalah negeri para penyihir di mana semua penyihir hidup bahagia. Dua penyihir lainnya mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu pada Adonis, Chloe pasti akan sangat sedih. Adonis bertanya apakah mereka pernah bertemu Chloe, dan mereka menjawab bahwa mereka bertemu Chloe saat dia masih kecil, dan Chloe sangat baik. Adonis dibawa kembali kepada Madame Ophelia. Awalnya dia bersikeras bisa berjalan, tetapi Madame Ophelia melarangnya. Dia mengatakan bahwa Adonis telah mencapai tempat ini saja sudah luar biasa, sesuatu yang bahkan sulit dibayangkan. Tubuhnya perlu beristirahat karena telah mengalami tekanan yang sangat besar. Adonis lalu bertanya apa yang sebenarnya telah dilakukan padanya. Madame Ophelia menjelaskan bahwa dia telah dievakuasi, karena dia adalah murid Chloe. Semua penyihir tahu tentang Chloe yang kuat, pintar, pemberani, dan selalu membawa energi positif. Namun, Chloe dikirim ke luar negeri untuk melatih seorang manusia. Padahal, sihir adalah jiwa bagi para penyihir dan merupakan anugerah dari Tuhan untuk membimbing manusia, bukan untuk diajarkan kepada mereka. Meski begitu, Chloe tetap melatih seorang manusia dan menolak untuk kembali meskipun dipanggil berkali-kali. Madame Ophelia lalu menunjukkan sesuatu kepada Adonis. Dengan penuh semangat, Adonis segera berlari mengambilnya. Adonis maju sedikit tapi jatuh karena tubuhnya sudah tidak punya tenaga lagi. Ophelia lalu memberinya pena dan mengatakan bahwa pena itu dibuat oleh Chloe. Adonis bertanya apakah Chloe benar-benar bisa dihidupkan kembali. Ophelia menjawab bahwa penyihir tidak pernah berbohong. Mendengar hal itu, Adonis sangat senang. Namun, saat menengadah ke atas, ia melihat bumi dan terkejut karena saat ini mereka ada di Moon, sebuah daratan terpencil yang sangat jauh dari jangkauan manusia. Mereka datang ke tempat ini 10 tahun lalu untuk mencari kedamaian. Negara ini bernama Luna Milia. Ophelia menjelaskan bahwa karena ilmu pengetahuan, manusia bisa memahami sifat sejati mereka, mungkin itulah alasan Tuhan membatasi mereka hanya sampai bumi. Ophelia lalu menunjukkan para penyihir yang sudah meninggal. Karena manusia menganggap para penyihir dapat merusak mereka, para penyihir harus datang ke tempat ini. Kemudian, Ophelia menunjukkan pohon mato, asal kelahiran para penyihir yang bersifat uniseks dan tidak membutuhkan pasangan kawin. Pohon terakhir ini berhasil diselamatkan dan dibawa ke sini. Adonis mendekat dan melihat seorang penyihir yang mirip Chloe, tetapi sebenarnya itu hanya penyihir biasa yang belum lahir. Ophelia menjelaskan bahwa sihir hanyalah sebuah pikiran yang diberikan bentuk fisik. Gaya sihir Adonis disebut Sonic Magic, yang memungkinkan dia memberi bentuk fisik pada pikiran, bahkan kenangan. Jika Adonis berhasil memberikan bentuk fisik pada ingatannya, maka Chloe dapat diregenerasi. Ia kemudian memberitahukan bahwa ketika Adonis siap, dia akan memberitahu mereka. Adonis kemudian duduk di bawah dan melihat pohon mito, berpikir apakah dia benar-benar bisa meregenerasi Chloe. Saat itu, Anna datang dengan sangat marah karena kematian Rogue disebabkan olehnya. Namun, Adonis mengatakan bahwa dia tidak peduli karena semua ini adalah rencana kalian. Anna berkata bahwa manusia sangat egois, dan mungkin Adonis juga sangat senang karena dia bisa menghidupkan kembali tuannya kapanpun dia mau. Tidak tahu kenapa,
Mereka mempertaruhkan hidup mereka hanya untuk menyelamatkan orang sepertimu. Adonis menjawab bahwa mereka ingin menggunakan Chloe, kan? Itulah alasan mengapa kalian tidak menyelamatkan nyawaku. Karena sebelum mati, Doroka mengatakan bahwa para penyihir ingin menggunakan Chloe, maka mereka harus melarikan diri ke negara penyihir bersama Chloe. Adonis melanjutkan bahwa penyihir bisa bertahan di lingkungan yang sangat ekstrim dengan mudah. Namun mereka tetap membangun fasilitas ini supaya bisa menculik manusia dan membawanya ke sini, untuk ditahan dan diajari sihir pengembalian kehidupan, untuk bisa bertarung. Karena saat ini, penyihir sangat sedikit jumlahnya, dan hanya Chloe yang bisa menciptakan kuil, itulah mengapa kalian ingin menghidupkannya kembali. Ana bertanya apa yang akan dilakukan Adonis dengan informasi ini, dan memohon bantuan mereka. Adonis mengatakan bahwa dia pasti akan menghidupkan Chloe, namun dia hanya akan mengikuti apa yang diinginkan Chloe. Jika Chloe menolak untuk mendengarkan mereka, maka penyihir akan menjadi musuh mereka. Pada malam itu, setelah persiapan ritual selesai, ritual dimulai, dan Adonis mendukung mereka sepenuhnya. Adonis kemudian menggunakan sihir dan mulai mengingat kembali kenangan-kenangan yang telah dilalui bersama Chloe. Hal itu menyebabkan dia mulai terlibat dalam proses witchcraft. Di masa lalu, saat Chloe menunjukkan bintang kepada Adonis, mereka benar-benar bahagia bersama. Waktu yang dihabiskan Adonis bersamanya adalah sesuatu yang tak akan dia tukar dengan apapun. Suatu saat Chloe sedang mandi, karena angin, Adonis melihatnya mandi dan melihat bahwa tubuh Chloe penuh dengan bekas luka di beberapa bagian, yang membuatnya sangat takut. Chloe kemudian menangis dan berkata, "Terima kasih banyak sudah tetap bersamaku. Kalau kamu tidak ada di sini, aku tak bisa bertahan hidup di dunia ini." Adonis menjawab, "Aku juga," dan kemudian menyelesaikan sihirnya, serta mengucapkan, "I love you," kepada Chloe. Kita lihat bahwa Chloe kini telah sepenuhnya berubah. Namun saat dia keluar, dia menjadi Doroka. Beberapa waktu sebelumnya, saat Adonis mengucapkan, "I love you," dia juga mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan pernah membangkitkan Chloe kembali, karena baik di dunia ini maupun di dunia para penyihir, dia tidak diperlukan. Karena itu, pada akhirnya, dia mengganti ingatannya dan membangkitkan Doroka. Karena kematian Doroka terjadi setelah dia mengetahui kebenaran, Adonis merasa berhutang budi padanya dan ingin membayar kebaikannya dengan membangkitkannya kembali. Doroka sendiri bahkan tak bisa mempercayai bahwa dia hidup lagi, dan merasa sangat malu saat dia berkata, "Maafkan aku karena kamu harus melihat hal yang menjijikkan ini." Adonis kemudian memberinya sebuah gaun dan berkata, "Sekarang kamu tidak sendirian, Madam Ophelia." Saat itu, sangat marah kepada Adonis karena dia sudah melakukan begitu banyak untuknya, menyelamatkannya, dan menyembuhkannya. Agar dia bisa membangkitkan Chloe, namun dia telah dikhianati. Kemudian seorang penyihir lain mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mudah dipengaruhi, dan Adonis juga seperti itu, yang kini telah jatuh cinta pada Doroka dan melupakan Chloe. Ophelia kemudian bertanya pada Doroka apakah dia telah memberitahunya tentang hal tersebut. Sekarang, dia sedang berbicara tentang penggunaan Chloe. Adonis kemudian mengatakan bahwa dia tidak membangkitkan Chloe, dan itu adalah keputusan pribadi. Namun, Madam Ophelia mengatakan bahwa dia hanyalah manusia. Lalu apa yang bisa dia lakukan? Tiba-tiba, sesuatu mulai terjadi dan sebuah chip terlihat di tangannya. Setelah itu terjadi ledakan yang membakar pohon mitos, yang disebabkan oleh Yama, yang telah datang bersama pasukannya. Dan Yama diundang oleh Adonis untuk menghabisi para penyihir. Kemudian, seorang penyihir air mencoba menyelamatkan tanah liat. Tetapi dia juga dibunuh. Dengan kemarahan itu, semua penyihir mulai masuk ke dalam formasi pertempuran mereka dan mulai bertarung dengan para prajurit. Di sini, Yama menyerang Adonis, yang menyebabkan sedikit luka di wajah Adonis. Namun, karena armor yang dikenakan, tidak ada luka fatal, meskipun dia tetap terluka. Adonis mengejek mereka, berkata, "Apa yang terjadi? Bukankah kalian datang ke sini untuk membunuhku?" Lalu Doroka datang dan menyuruh Adonis untuk berhenti. Di sisi lain, seorang penyihir kristal mengubah beberapa prajurit menjadi kristal dan membunuh mereka. Kemudian, seorang penyihir Venom menghabisi beberapa prajurit, dan penyihir lainnya juga. Banyak penyihir yang dengan mudah mengalahkan prajurit-prajurit itu. Sekarang, Madam Ophelia menunjukkan kekuatannya, mengumpulkan semua prajurit yang tersisa menggunakan kekuatan psikisnya dan menghancurkannya habis-habisan. Saat ini mereka sangat yakin bahwa kemenangan akan menjadi milik mereka. Namun tiba-tiba beberapa penyihir dibunuh di tengah jalan karena sebuah tim tentara lainnya baru saja datang, dan semua ini sedang dipantau oleh National Intelligence Bureau dan Director Theater. Akibat efek dari Magic Stress Device, mereka hanya memiliki beberapa bulan lagi untuk hidup. Di sini, Direktur Authority Bureau, Diana Smaa, juga hadir, yang kemudian bertanya kepada Theater.
Theater menjelaskan bahwa ketika mereka meluncurkan sebuah satelit, beberapa penyihir menggunakan satelit itu untuk pergi ke bulan, dan mereka sudah mengetahui hal ini sebelumnya, tapi tidak memberitahu siapapun tentangnya. Mereka juga meminta maaf dan mengakui bahwa mereka telah menyamarkan diri sehingga tidak ada yang tahu tentang hal itu. Ini membuat beberapa orang sangat marah. Namun Direktur National Intelligence Agency, Shiro Usagi, menyatakan bahwa mereka harus fokus pada menghentikan pekerjaan para penyihir dan tidak terjebak pada masalah ini. Selanjutnya, kita melihat bahwa Yuki disimpan di sebuah ruang untuk menyelamatkan hidupnya. Ini adalah kejadian sebelum Yamao pergi ke luar angkasa. Yamao sangat sedih karena Yuki selalu mendukungnya, meskipun dia tidak suka dengan birokrasi. Yuki yang masih berusia 14 tahun harus menanggung semua ini. Namun jika Adonis tidak datang, semua ini tidak akan terjadi. Saat ini, dengan meningkatkan kekuatannya 5 kali lipat, dia bersiap untuk bertempur dan melancarkan pukulan keras kepada Adonis, sambil berkata, bagaimana bisa seorang manusia mendukung para penyihir? Setelah itu, dia menggunakan serangan pedang yang sangat kuat untuk menyelesaikan pertempuran ini dan bisa kembali hidup dengan tenang bersama Yuki seperti sebelumnya. Serangan pedang itu begitu kuat sehingga semua penyihir yang terhantam langsung terpotong menjadi 2. Meskipun Adonis berhasil menghindarinya, banyak penyihir yang tidak bisa menghindar, termasuk Madame Ophelia dan Doro, yang juga gagal. Namun, kita melihat bahwa Anne berhasil menyelamatkan Roka dengan menggunakan duplikasi magic, meskipun dirinya sendiri tidak bisa selamat. Dan Anna merasa sangat kesedihan karena kehilangan itu, hingga ia terus menangis. Namun, video laporan yang sudah dikirim ke R ternyata sudah terputus, dan saat ini tidak ada informasi yang jelas tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Di sisi lain, di bulan, hanya Adonis dan Yamato yang masih bertarung. Adonis menggunakan tangan berlapis armor untuk menyerang dan kemudian memberikan pukulan yang sangat kuat, mematahkan tubuh Yamato dan menghancurkan tangan serta kakinya. Yamato, meskipun begitu, menggunakan kemampuan eksekutif reparasi untuk memperbaiki tangan dan pedangnya, lalu melancarkan serangan balik, namun Adonis berhasil menangkisnya. Semua kejadian itu disaksikan oleh para penyihir yang tersisa, dan mereka sadar bahwa perjuangan mereka sudah dekat dengan akhir. Namun, Ophelia yang masih hidup, sebelum meninggal, mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyerah. Salah satu penyihir mengatakan bahwa mereka harus membantu Adonis untuk mengalahkan Yamato. Tiba-tiba, tim tentara lain datang dan mulai memburu penyihir-penyihir tersebut. Sementara itu, Yamato menggunakan kekuatan elektrotermal untuk menciptakan kehancuran dan memanfaatkan kesempatan itu untuk menusukkan pedangnya melalui tubuh Adonis. Meskipun begitu, Adonis masih bisa bertahan dengan senjata terakhirnya, meskipun hanya berhasil memotong tangan kiri Yamato. Di sisi lain, penyihir yang tersisa sedang meminta belas kasihan untuk hidup, tetapi para tentara sama sekali tidak berniat untuk memberinya. Yamato kemudian berkata bahwa waktunya untuk mati sudah tiba, tetapi tiba-tiba ia terdiam dan tidak bisa bergerak. Ternyata, Doroka menggunakan sihir cinta untuk menahan Yamato dan tentara lainnya yang ikut terperangkap dalam sihir tersebut. Doroka kemudian bertanya nama mereka, dan meskipun tidak ingin, mereka akhirnya memberitahu nama mereka. Sihir ini ternyata sangat kuat. Yamato, yang merasa tidak berdaya, mencoba meminta untuk menghapus sihir tersebut. Namun Doroka justru menguatkan sihirnya lebih lagi. Adonis yang melihat ini merasa sangat senang dan berkata, "Bunuh dia, potong lehernya." Namun, Doroka justru mengulurkan tangan persahabatan kepada Yamato, mengatakan bahwa mereka akan menghentikan pertarungan di sini dan menjadi teman. Dia juga meminta Yamato untuk berjanji bahwa mereka tidak akan bertarung lagi, dan mereka akan menjaga tentara mereka. Jika kita menghapusnya, dia juga akan menghapus sihirnya. Adonis, dengan marah, mengatakan, "Apa yang kamu katakan? Mereka telah memukul Anna. Kamu sudah gila? Kamu ingin meninggalkan umat manusia?" Bahkan penyihir yang tersisa pun berpikir bahwa kita tidak boleh melepaskan mereka. Saat itu, Yamato menghancurkan palu dan terus menyerang Doroka, sambil mengatakan bahwa hidup sebagai penyihir itu sangat buruk bagi dunia ini. Mereka harus mati. Adonis telah membunuh banyak orang tak bersalah, jadi dia tidak bisa dimaafkan, dan begitu juga dengan penyihir-penyihir lainnya, karena jika sihir tidak ada, mungkin tidak akan ada kejadian seperti. Roka kemudian berkata, "Kamu juga telah membunuh banyak orang tak bersalah, kan? Ketika kalian memulai pertempuran ini 10 tahun yang lalu, dan meskipun saat ini kalian tidak membutuhkan kami, itu bukan alasan untuk membunuh kami. Kami selalu menjadi teman." Lalu, dia meminta Yamato untuk menghentikan pertempuran, tetapi Yamato tidak mau mendengarkan. Saat itu, Roka menggunakan sihir pada Yamato, dan dia mulai mengingat bagaimana dia bekerja untuk sang kaisar. Dia juga teringat saat masih kecil, dia dan temannya lari ke seorang wanita, dan mereka merasa sangat bahagia. Sekarang,
Yamato berkata bahwa dia akan mengikuti apa yang dikatakan oleh Doroka, tetapi tiba-tiba Adonis menyerangnya dari belakang dan berkata, "Saya hanya punya balas dendam, tidak lebih." Lalu dia mengulurkan tangannya ke arah Roka, karena dia memiliki sihir cinta yang bisa digunakan untuk melakukan apa saja. Di istana kerajaan, Gut bertanya kepada salah satu prajuritnya tentang bagaimana pertempuran ini berlangsung. Pria itu sangat ketakutan karena tidak ada laporan yang datang, tetapi dengan takut-takut dia berkata bahwa dia sangat yakin mereka akan menang. Gut sangat senang mendengarnya, karena dengan Adonis, penyihir juga akan dibunuh. Kemudian, dia mulai bertanya kepada Ratu, "Apakah saya sudah melakukan dengan baik? Tolong puji saya telah membunuh semua penyihir." Dia bertingkah seperti anak kecil, dan Ratu pun berkata bahwa setelah kondisinya memburuk, dia kadang-kadang menjadi seperti itu, tetapi kemudian kita melihat bahwa Queen menggunakan magic cinta pada Emperor Goyat, dan dia berkata, "Kamu telah melakukan hal yang sangat baik dengan membunuh para penyihir, dan tolong, sekarang kamu juga mati." Goyat, dengan senang hati, hendak melompat dari menara, namun prajurit yang melihatnya tidak mengerti apa yang terjadi, dan dia pun meminta Goyat untuk berhenti. Tapi Goyat berkata, "Diam. Jangan campuri urusanku. Aku telah membuat Redia Emperor menjadi yang paling kuat, aku telah membunuh semua penyihir, hanya untuk ratuku, dan aku bahkan bisa mati demi membuatmu bahagia." Ratu juga berkata, "Tolong cepat mati." Goyat melompat dan mengakhiri hidupnya. Prajurit segera memberi informasi kepada yang lain bahwa ada seorang penyihir. Tetapi pada saat itu Ratu menggunakan magic cinta lagi padanya. Seperti yang dikatakan oleh prajurit bahwa raja sendiri yang melompat dan mengakhiri hidupnya. Kemudian, si Rosa, yang sudah datang ke sini, mengetahui segalanya. Ratu berkata, "Sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu." Si Rosa menjawab, "Kamu sudah melakukan hal yang benar, kita tidak lagi membutuhkan boneka ini." Ratu melanjutkan, "Magic cinta hanya bekerja pada pria, oleh karena itu penyihir merupakan ancaman bagi kami." Si Rosa berkata, "Sekarang dunia ini sepenuhnya milikmu." Namun, Ratu menjawab, "Kamu tahu aku tidak menginginkan dunia ini. Jika kamu memilih orang bodoh seperti Goyat lagi, itu tidak akan baik." Si Rosa mengatakan dia akan membawa seseorang yang baik seperti Ratu di hadapannya. Kemudian kita mengetahui bahwa nama Ratu adalah Dorothea, dan dia juga sedang membicarakan tentang cara membawa seseorang kembali. Di sisi lain, Adonis berkata bahwa dia bisa menghancurkan umat manusia dengan menggunakan kekuatan Dorothea. Namun, Dorothea menolak untuk membantu Adonis. Adonis kemudian mulai membunuh sisa prajurit yang sudah menjadi sombong karena magic cinta, dan dia melakukannya dengan sangat mudah. Dorothea mencoba menghentikan Adonis, tetapi dia tetap tidak mendengarkan. Dorothea tidak ingin menggunakan magic pada Adonis, tetapi jika dia terus membunuh orang, dia akan melakukannya, dan dia memang hampir melakukannya. Namun, Adonis berkata, "Jika kamu melakukan itu jadi, bersiaplah untuk mati," dan kemudian dia juga membunuh sisa-sisa prajurit yang masih tersisa. Doroka mengatakan bahwa karena balas dendamnya, sekarang orang-orang juga ingin membalas dendam, dan pertempuran ini tidak akan pernah berakhir. Namun, Adonis tetap membunuh semua orang dan mengakhirinya. Kemudian dia mengambil telepon Yamato. Mengenai kulit mereka, sekarang dia menggunakan suara Yamato dengan sihir untuk menyalinnya dan berbicara langsung dengan Earth. Dia mengatakan bahwa mereka telah menang, dan beritahu hal ini kepada Kaisar, bahwa semua orang yang tinggal di bulan, semua yang menang, sudah mati. Namun, yang buruk adalah bahwa pertempuran ini begitu berbahaya sehingga semua prajurit mereka juga mati. Hanya dia yang selamat, dan hanya dia yang kembali, jadi persiapkan untuk kembali. Tetapi setelah melihat itu, Todd sadar bahwa itu bukan Yamato, dan setelah menghubungi, Ophelia yang masih hidup mengatakan, "Ini memang rencanamu sejak awal, kan? Kamu mengorbankan kami agar bisa keluar dari sini, bukan, Adonis?" Kemudian Doroka berkata kepada Adonis untuk berjalan bersamanya, tetapi Doroka menolak, mengatakan, "Jika Chloe melihat ini, apa yang akan dia pikirkan?" Saat itu, proses transfer dimulai dan Ophelia benar-benar berbicara dengan sepenuh hati bahwa dia ingin dia mendapatkan balasan untuk dosa-dosanya dan sangat menyesal karena dia tidak bisa mengembalikan kejayaan penyihir, dan sekarang mereka berdua sedang menuju ke bumi. Karena Todd sudah tahu bahwa ini adalah Adonis, dia telah mempersiapkan pasukan dengan sangat baik, dan saat tinggal beberapa detik lagi proses akan selesai. Namun Todd memberikan perintah untuk melakukan penembakan agar Adonis tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Semua ini dilakukan agar balas dendam terhadap Yamato bisa terwujud. Namun, setelah menembakkan peluru, mereka menyadari bahwa tidak ada transportasi yang terjadi di sini. Karena koordinat telah berubah dan sekarang mereka tidak bisa melacaknya. Sementara kondisi Todd juga semakin buruk. Dia mengatakan bahwa kali ini mereka menang, tetapi tidak untuk yang berikutnya.
Di sisi lain, Adonis dan Doroka telah mendarat di Westland, dan Adonis mengatakan bahwa dia siap untuk menuju ke arah Emperor. Apapun yang ada di hadapan mereka akan membunuhnya sambil mewarnai pasokan, lalu melanjutkan perjalanan. Ketika mereka sedang dipindahkan ke sini, Adonis meninggalkan sisanya dari witches karena dia tidak membutuhkannya sama sekali. Kemudian, dia meniru suara Yamato untuk mengubah koordinat, karena dia tahu dia sudah terperangkap dan jika dia pergi ke sana, kematiannya sudah pasti. Saat ini, Doroka mengatakan bahwa dia ingin kembali ke tempat lainnya. Adonis berkata bahwa mereka semua sudah mati, tetapi Doroka tidak mempercayainya. Karena itu, dia menunjukkan ingatan Doroka ketika dia berusaha menghentikan serangan Yamato, tetapi dia tetap menyerang Doroka. Doroka masih percaya bahwa mereka bisa menjadi teman. Adonis mengatakan bahwa Doroka gila, tetapi Doroka menjawab bahwa dia selalu ingin bertemu dengan Adonis untuk melihat seperti apa orang yang dipilih oleh Chloe. Doroka merasa bahwa Adonis akan menjadi jembatan antara manusia dan witches. Dia sangat berharap Adonis akan melakukan itu, tetapi dia tidak melihat apapun selain balas dendam. Karena balas dendam inilah, pertempuran ini tidak akan pernah berhenti. Adonis mengatakan bahwa kata-katanya tidak mempengaruhinya dan bahwa hidup Chloe lebih penting baginya daripada seluruh umat manusia. Menurutnya, umat manusia pantas mendapatkan apa yang telah mereka lakukan pada Chloe. Doroka berkata bahwa karena kemarahannya, witches pun punah dan banyak manusia yang mati. Adonis menjelaskan bahwa dia menggunakan witches sebagai penyamaran, dan karena itulah dia bisa kembali ke bumi. Doroka marah karena dia merasa Adonis meremehkan hidup mereka, tetapi Adonis malah mengatakan bahwa Doroka melihat temannya mati di hadapannya di tangan manusia dan dia masih ingin berteman dengan mereka, bukannya membunuhnya. Doroka mengatakan bahwa balas dendam tidak akan menyembuhkan luka, tetapi Adonis berkata bahwa itu tidak masalah. Doroka mengatakan bahwa dia tidak boleh mengubah dirinya sendiri, hanya karena dunia yang kejam ini. Apapun yang dilakukan oleh manusia tidak akan pernah bisa dimaafkan. Tetapi jika dia terus terbakar dengan rasa balas dendam, dia juga akan menjadi seperti orang-orang yang telah membunuh Chloe. Namun, Adonis mengatakan bahwa ini adalah balas dendam yang membuatnya merasa dekat dengan Chloe dan dia tidak ingin kehilangan Chloe. Mendengar itu, Doroka mulai menangis. Tetapi kemudian dia melihat bahwa Adonis sangat terluka dan banyak darah yang keluar. Saat itu, ada 4 pengendara yang datang, dipimpin oleh seorang pria bernama Punch. Mereka mengira bahwa kedua pasangan ini sedang duduk bersama dan berciuman di malam hari. Kemudian, mata Adonis terbuka di sebuah ruangan yang tidak dikenal, dan dia ingat bagaimana Doroka meminta bantuan dari orang-orang itu. Tiba-tiba Punch datang dan memberitahunya bahwa ini adalah wilayah Westland dan dia adalah pemimpin di sini. Adonis langsung bertanya di mana Doroka, dan Punch menjawab bahwa dia baru saja ada di sini, tetapi beberapa orang telah menariknya pergi. Adonis bertanya lagi, tapi dia ada di mana sekarang? Cepat beritahu. Punch membawanya ke balkon dan memberitahunya bahwa tempat ini sangat berbeda dengan revolusi industri. Di sini orang-orang yang datang adalah mereka yang miskin, pengungsi, dan beberapa budak yang melarikan diri dari Imperium Radia. Saat itu, Adonis mendengar teriakan Doroka yang berkata, "Tidak, tidak, berhenti." Dan dia melihat banyak orang mengerumuni dirinya. Punch mengatakan bahwa di sini sangat sulit untuk menemukan gadis-gadis, terutama yang muda, jadi orang-orang di sini hanya bersenang-senang. Adonis sangat marah dan pergi untuk menyelamatkan Doroka, tetapi ketika dia sampai di sana, dia melihat bahwa Doroka sedang belajar mengendarai sepeda motor, dan karena dia tidak bisa mengendalikan sepeda motor, dia berteriak agar sepeda motornya berhenti. Orang-orang di sana hanya mengajarinya mengendarai sepeda motor, tetapi dia terluka parah saat belajar. Doroka kemudian meminta maaf atas kejadian kemarin. Punch lalu mengatakan bahwa malam ini mereka akan mengadakan pesta, dan karena mereka berdua telah menyelamatkan nyawa mereka harus membantu dalam pesta tersebut. Malam itu, Doroka melayani semua orang di pesta. Beberapa pria yang duduk di belakang bertanya apakah dia baru saja bertengkar dengan pacarnya dan dari mana mereka berasal. Doroka menjawab bahwa mereka adalah para pelancong dan sedang dalam perjalanan. Tak lama kemudian, satu persatu, mereka semua pingsan. Adonis kemudian muncul dan berkata bahwa dia telah mencampurkan obat tidur ke dalam minuman mereka menggunakan magi. Setelah itu, dia juga mengambil senjata dari mereka. Doroka merasa Adonis akan membunuh mereka di sini, sehingga dia meminta Adonis untuk membiarkan mereka pergi karena mereka adalah orang-orang baik. Adonis menjawab, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuh mereka, lagi pula membunuh mereka tidak ada gunanya." Adonis kemudian melanjutkan, dia juga tidak membutuhkan Doroka karena dia sendiri tidak bisa tertawa bebas setelah kehilangan seseorang seperti Doroka. Doroka, sambil menangis, berkata bahwa dia melakukan semua ini agar tidak ada yang curiga bahwa dia adalah seorang witch dan sebenarnya dia sangat sedih di dalam hatinya. Sebelum pergi, Adonis berkata, "Tolong,
jangan jadi seperti aku, dan dia pun pergi. Pagi harinya, Doroka sedang duduk dengan sedih ketika Punch datang dan bertanya, apakah pacarmu meninggalkanmu di sini? Orang yang sangat aneh, dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih padaku dan meninggalkan seorang gadis di antara orang asing. Kamu sudah melakukan hal yang tepat dengan putus dengannya. Doroka menjawab, itu tidak benar, dia orang yang sangat baik dan dia tidak membiarkan aku ikut dengannya karena tujuan mereka berbeda. Adonis melihat sebuah sepeda motor mendekat, dan dia tidak yakin apakah itu milik Redia atau orang lain, tetapi yang pasti siapapun itu, dia akan membunuhnya. Kemudian kita melihat Punch yang sedang berbicara dan mengatakan bahwa dia mengenal Adonis dan Chloe. Suatu kali, mereka berdua menyelamatkan nyawanya saat dia hampir mati. Tapi kini Adonis sudah sangat berubah. Punch juga mengatakan bahwa seorang pria paling bahagia ketika dia memiliki seseorang yang, untuk menyelamatkannya, dia rela mengorbankan nyawanya. Adonis sekarang sudah memutuskan untuk membalas dendam. Dia akan tetap berjuang, tetapi akhirnya apa yang diinginkan Doro? Doroka mengatakan bahwa dia telah kehilangan banyak orang sebelumnya, dan dia tidak ingin kehilangan Adonis. Lalu Punch berkata, kalau begitu, kenapa menunggu? Cepatlah pergi ke dia. Kita lihat Doroka sedang datang dengan sepeda motor ke arahnya, dan dia berkata bahwa dia akan berusaha agar tidak menghalangi, tetapi mereka harus bepergian bersama saat ini. Namun, dia melewati Adonis karena dia tidak tahu cara berhenti dengan baik. Di sini, Punch sangat senang untuk keduanya. Sekarang, di Redia Empire, ada upacara untuk merayakan siapa yang akan menjadi kaisar baru, dan semua orang sangat bersemangat menantikan siapa yang akan terpilih. Setelah itu, diumumkanlah bahwa Dorialah yang terpilih, dia datang dengan penampilan seperti seorang idola, dan dia juga memberikan sebuah penampilan. Kecantikannya membuat semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, terpesona, dan di mana-mana, orang hanya membicarakan tentang kecantikannya. Setelah itu, kita dibawa ke sebuah kota yang tidak dikenal, di mana beberapa orang sedang menyaksikan perayaan yang sama. Di sana ada seorang pria yang tahu bahwa Dort adalah seorang penyihir yang telah menggunakan kekuasaan kaisar untuk membunuh semua penyihir lainnya, karena dia tidak bisa mengendalikan mereka dengan sihirnya. Sekarang tidak ada lagi yang bisa melawannya, semua orang tunduk padanya. Selama penampilan itu, ada beberapa pembunuhan yang terjadi, tetapi siapa yang melakukannya dan mengapa, tidak bisa dipahami. Setelah penampilan tersebut, Doroka memperkenalkan dirinya di depan umum sebagai kaisar. Sementara itu, Shirosa tiba di Westland untuk mencari Adonis. Begitu tiba, Adonis menghancurkan ponsel Yamato, sehingga sekarang tidak bisa dilacak lagi. Karena itu, Shirosa harus mencari cara lain. Kita melihat bahwa dia memiliki banyak tangan, dan mungkin dia juga bisa menggunakan sihir. Sementara itu, Adonis dan Doroka terus melangkah maju bersama, dan Adonis bertanya apa yang ingin dilakukan Doroka dengan Duruk, karena Doroka tidak mengubah niatnya untuk membalas dendam. Doroka berkata bahwa Punch adalah orang baik, mereka juga harus dibiarkan, jadi tolong biarkan mereka. Namun, Adonis tidak setuju, dia berkata bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun pergi, tetapi dia bertanya mengapa Roka tidak pernah menggunakan kekuatan cinta sihir untuk mengendalikan pria dan membuat mereka melakukan apapun yang dia inginkan. Jadi mengapa Roka belum pernah menggunakan sihir ini padanya? Dari penjara hingga ke bulan? Apa alasan dibaliknya? Karena Ophelia sudah mengirim Doroka untuk menculiknya, dan dengan menggunakan sihir itu, dia bisa dengan mudah menyelesaikan tugas tersebut. Tapi Doroka mengatakan bahwa jika dia melakukannya, pertemuan pertama mereka tidak akan menjadi baik, dan hal itu juga tidak disukai oleh Adonis. Lalu mereka melanjutkan perjalanan dan tiba di sebuah kota hantu bernama Sandland. Di sini, tidak ada seorang pun yang terlihat, jadi mereka berpikir untuk memeriksa seluruh kota. Namun tiba-tiba Adonis melihat sebuah tas dan bertanya apa yang ada di dalamnya. Doroka menjelaskan bahwa tas itu diberikan kepadanya dan berisi makanan, roti kering, perban, selimut, minuman, dan juga tenda yang biasanya digunakan oleh pasangan muda untuk bercinta. Adonis kemudian menyadari bahwa tidak ada tanda-tanda pertempuran di sini. Lalu dia bertanya-tanya, mengapa tidak ada orang di sini? Setelah itu, mereka pergi ke kantor polisi yang tampak kosong dan terbengkalai. Namun karena ini adalah kantor polisi dan bangunan terbesar di sini, mungkin mereka bisa menemukan sesuatu. Mereka pun masuk dan melihat berbagai hal kecil, membuat Doroka sangat ketakutan. Bahkan ketika mereka melihat sebuah hologram, mereka mengira itu adalah hantu. Mereka pun menjelajahi bagian penjara dan mendengar seseorang bernyanyi. Itu adalah seorang pria tua yang terperangkap di dalam penjara. Adonis melihat bahwa pria tua itu sedang terbaring, dan melihat kedatangan mereka, pria tua itu tampak sangat ketakutan karena di sini tidak ada orang lain. Doroka mengatakan bahwa mereka adalah pelancong, tetapi pria tua itu bertanya apa yang mereka lakukan di sini. Pria tua itu mengatakan bahwa dia adalah seorang tahanan,
Dan setelah itu Adonis mulai mengamati segala sesuatu dan dia mulai pergi karena tidak ada yang bisa dilakukan di sini. Orang tua itu kemudian berkata bahwa semua orang telah pergi dari sini karena tidak ada lagi yang tersisa untuk mereka. Di tempat yang dimana teknologi di radio sudah sangat maju, di sini tidak ada apa-apa. Akhirnya, siapa yang akan ingin tinggal di kota sederhana ini? Itu sebabnya semua orang pergi dengan impian mereka. Adonis bertanya apakah ada kota lain di sekitar sini, dan orang tua itu memberitahunya bahwa ada sebuah kota yang berjarak 70 km, bernama Mamota. Setelah mendengar hal itu, Adonis pun melanjutkan perjalanan, namun Doroka keluar dan bertanya apakah mereka seharusnya memberikan makanan kepada orang tua itu agar dia tidak mati kelaparan. Bahkan, mereka bisa membebaskan orang tua itu. Adonis menjawab bahwa dia bukanlah seorang yang ingin terlibat, dan pasangan itu bukan membutuhkan makanan, tetapi kedamaian. Kemudian, kita melihat bahwa di tempat tidur, ada kerangka istri orang tua itu yang bernama Sasa, yang dianggap sebagai penyihir dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara, lalu meninggal. Orang tua itu sangat mencintainya sehingga dia ingin menghabiskan waktu terakhirnya bersamanya. Sekarang, Adonis mengatakan kepada Doroka bahwa mereka harus melanjutkan perjalanan ke tujuan berikutnya, Mamota. Di adegan berikutnya, mereka sudah sampai di Mamota. Namun, tema kota ini terasa sangat vulgar dan juga kota hantu. Adonis berkata bahwa jika semua orang pergi, siapa yang akan mereka bunuh nanti? Doroka kemudian melihat seorang gadis yang terjatuh di depan mereka. Tanpa berpikir panjang, Doroka langsung pergi untuk membantu, karena mungkin gadis itu membutuhkan bantuan. Tetapi Adonis terus mengatakan agar Doroka menjauhi gadis tersebut. Tiba-tiba, gadis itu mengatakan bahwa dia harus bergerak cepat. Dan Adonis pun dengan cepat menyuruhnya untuk pergi karena ternyata gadis itu bukan manusia. Kita kemudian melihat bahwa gadis itu sebenarnya adalah boneka mekanik yang mengenali Doroka dan mengatakan bahwa dia adalah seorang gadis. Tetapi untuk saat ini, dia bisa digunakan. Kemudian boneka itu mencoba menangkap Doroka, namun Adonis menembaknya dan menghancurkannya dengan beberapa tembakan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara-suara serupa dari gedung di belakang mereka. Adonis pun menyuruh Doroka untuk tetap berada di sana. Dia mengatakan untuk berhenti, dan dia akan pergi sendiri untuk memeriksa. Namun, Doroka mengatakan bahwa dia juga ingin pergi. Adonis dengan marah berkata, "Jangan lakukan apapun tanpa izin saya, tetap di sini dan jika ada sesuatu yang terjadi, panggil saya." Doroka saat itu berdiri di luar, merasa sangat takut. Adonis menggunakan lampu untuk melanjutkan perjalanan, sementara Doroka mengikuti diam-diam di belakangnya karena dia takut di luar. Doroka berpikir bahwa jika Adonis melihatnya, dia akan mengatakan bahwa dia sangat khawatir tentangnya, dan Adonis pasti akan memaafkannya tanpa mengatakan apa-apa. Lagi pula, meskipun Adonis sering marah, dia tidak pernah menyakitinya. Namun, saat Adonis melihatnya, dia dengan marah berkata, "Kamu tadi di mana? Tidak bilang untuk tetap di luar, sekarang aku harus menghukummu. Apakah kamu sengaja melakukan ini untuk menggangguku?" Doroka meminta maaf, tetapi dia juga mengatakan bahwa lebih aman bagi mereka berdua untuk tetap bersama karena dia membawa persediaan. Dan jika ada yang dibutuhkan, lebih baik tetap bersama di dekat situ. Adonis pun setuju dan mengatakan bahwa itu ide yang baik, jadi mereka bisa melanjutkan perjalanan bersama. Mereka terus berjalan hingga menemukan sebuah ruangan dari mana suara-suara aneh terdengar. Dari ruangan itu, tercium bau busuk yang sangat menyengat. Mereka masuk dan menemukan banyak boneka yang sedang melakukan hubungan dengan tubuh yang sudah mati. Adonis menyadari bahwa boneka-boneka itu dibuat oleh Radia, dan mereka memiliki kesadaran diri. Mereka diprogram untuk selalu membutuhkan pasangan untuk hubungan fisik, dan tanpa itu, mereka tidak bisa bertahan hidup. Meskipun sangat lelah, boneka-boneka itu tidak bisa berbuat apa-apa karena pemrogramannya. Karena itu, Adonis mulai menembak dan membunuh mereka semua untuk mengakhiri penderitaan mereka. Boneka-boneka itu berterima kasih kepada Adonis atas tindakan tersebut. Melihat semua itu, Doroka merasa sangat jijik. Kemudian, mereka melihat dua saudara perempuan dengan nama kode 5 dan 6. Ketika mereka maju, beberapa tentara Radia muncul di depan mereka, yang keduanya langsung membunuh mereka dengan satu serangan. Di sisi lain, Adonis sedang berkata bahwa ada sebuah kata yang dapat membuat Roberts merasakan kenikmatan, dan seorang gadis hanya dipandang sebagai objek, menunjukkan bahwa masyarakat sudah sangat jatuh. Mereka kemudian menemukan sepasang borgol, yang juga dipakai oleh Doroka, karena negara kecil ini tidak memiliki cukup uang untuk mengimpor banyak boneka kenikmatan, sehingga mereka menjual istri dan putri mereka kepada Radia sebagai ganti untuk mengimpor boneka-boneka tersebut. Negara yang tidak memiliki gadis-gadis, lalu dari mana generasi berikutnya akan datang? Dan ketika seseorang terjerumus dalam hal-hal seperti ini, akhir dari semuanya selalu datang dengan cepat. Setelah itu,
Adonis menggunakan frekuensi EMP untuk menghancurkan semua boneka yang tersisa. Doroka dalam hati berpikir bahwa dia sangat beruntung berada di sisi Adonis. Di sisi lain, kita melihat bahwa Vive dan Six Mammoth telah tiba dan target mereka adalah Adonis. Mereka juga tahu betapa berbahayanya Adonis. Tetapi Kaisar Suzu telah memberi perintah untuk menangkapnya, dengan tujuan agar mereka bisa menahan Radia. Jika mereka berhasil, mungkin mereka akan mendapat kesempatan tinggal di ibu kota. Dengan motivasi ini, mereka melanjutkan, tetapi di sini, Shiro Usagi juga sudah muncul dan langsung menghadapi mereka. Namun, Vive dan Six menyerang dengan sangat cepat tanpa rasa takut. Lalu, adegan bergeser ketika Doroka sedang membuat dua buah gerakan dan berdoa untuk para penyihirnya. Adonis berkata bahwa jika dia ingin melakukan sesuatu untuk boneka-boneka itu, dia harus menunjukkan kepada manusia apa kesalahan yang telah mereka lakukan. Tetapi Doroka merasa bahwa itu bukanlah jalan yang benar. Adonis kemudian berkata bahwa dia telah mengundang manusia ke bulan, yang menyebabkan kematian semua penyihir, namun meskipun begitu, Doroka tetap di sisinya, jadi dia harus berpikir sekali lagi. Dia mengatakan bahwa dia tidak menyalahkan dirinya karena para penyihir juga berusaha menggunakan dirinya dan Chloe untuk melawan kemanusiaan. Dan itu juga adalah sebuah pengkhianatan. Adonis kemudian meminta maaf atas kata-kata yang dia ucapkan sebelumnya, dan mereka berdua kembali menuju motor. Namun, Adonis mengatakan bahwa boneka-boneka bodoh itu harus dibuang karena sangat buruk. Begitu mereka sampai di dekat motor, mereka melihat Shirosa sedang duduk di atas motor tersebut. Dengan menggunakan tangan di depan mereka, Shirosa mengangkat motor itu dan menghancurkannya di depan mereka. Kami bisa melihat kepala dari Vive dan Six di tangannya. Lalu dia berkata, "Aku adalah Shirosa, dan aku datang ke sini untuk membunuh kalian." Adonis menjadi sangat bersemangat karena akhirnya dia bisa membunuh seseorang. Namun, tiba-tiba kita melihat semua kejadian ini sedang dipantau oleh drone yang dikendalikan oleh Nia, karena data mereka tersimpan di server kode. Itulah sebabnya mereka bisa menemukan Adonis begitu cepat. Adonis tidak pernah berpikir bahwa mereka akan tertangkap begitu cepat. Kemudian, Adonis bertanya siapa kedua orang tersebut, dan Shirosa menjelaskan bahwa keduanya datang sebelum mereka, dan saat pertempuran mereka berlangsung di masa lalu, Shirosa hanya dengan satu serangan berhasil membunuh keduanya. Doroka marah, tetapi Shirosa segera menangkapnya, dan Adonis menarik Doroka mundur. Ketika dia hendak menggunakan sihir, Shirosa memberikan pukulan yang sangat kuat hingga Adonis terlempar jauh. Namun, Adonis masih memiliki pistol dan mulai menembaki Shirosa tanpa henti. Tetapi Shirosa menghindari setiap peluru dan terus maju untuk membunuhnya. Lalu, Adonis menggunakan sihir untuk memperbesar salah satu peluru dan menyerang Shirosa. Charmy yang melihat ini menginformasikan agar tidak mencoba menghentikannya. Namun, Shirosa berhasil menghindar dan terus maju seperti orang gila, berusaha membunuh mereka. Pada saat itu, Doroka menggunakan sihir cinta untuk menghentikan Shirosa dan berkata, "Jika kamu tidak berhenti bertarung, aku tidak akan membebaskanmu." Tetapi Adonis tetap bersikeras bahwa dengan cara ini, semua informasi dapat diambil. Tetapi Shirosa tiba-tiba mulai tertawa dan mengatakan bahwa kamu juga bisa menggunakan love spell. "Ya, saat ini kamu tidak memiliki teman wanita. Kenapa kamu terlihat seperti mereka?" Kemudian dia membuka bajunya dan menunjukkan bahwa dia sudah memiliki spell Dorothea di tubuhnya, yang membuat spell Doroka tidak berpengaruh padanya. Shirosa kemudian melepaskan tangannya dan mulai menyerang mereka berdua. Pada saat itu, Adonis mengatakan kepada Doroka untuk mundur. Jika tidak, dia akan masuk ke tengah pertempuran. Namun, dia teringat bahwa Goyat pernah mengatakan kepada Chloe bahwa seorang wanita yang tidak memiliki sihir hanyalah wanita biasa. Tapi maksud Adonis tidak seperti itu, dan dia khawatir Doroka mungkin salah paham tentang ucapannya. Namun, Doroka sudah siap untuk bertarung dengan batu besar di tangannya. Adonis kemudian menggunakan sihir untuk memberinya pakaian khusus yang memungkinkan dia memotong baja seperti mentega, sementara dia sendiri menggunakan tangan berlapis baja. Shirosa mulai menyerang lagi, tetapi mereka berdua bisa menahannya dengan baik. Adonis tampaknya bisa melakukan ini dengan mudah, sementara Roka mengalami beberapa kesulitan dan beberapa pukulan, membuatnya mundur sedikit. Setelah beberapa waktu, Adonis mendekati Roka untuk membantunya, namun masalah mereka adalah ada banyak tangan yang menyerang. Shirosa kemudian memperkuat kekuatan mereka, sehingga mereka harus menggunakan sihir Gleipnir yang berfungsi seperti perisai untuk melawan tangan-tangan tersebut. Setelah itu, mereka mengubahnya menjadi bola kanon dan mulai menyerang Shirosa. Charmy sekali lagi memperingatkan Shirosa untuk tidak menyentuhnya, tetapi kali ini Shirosa menarik kembali tangan-tangannya dan menggunakan kekuatan mereka untuk menghentikannya. Setelah memberikan tekanan besar, dia akhirnya berhasil menghentikan serangan itu. Namun, pada saat yang sama, Adonis mencoba menyerang dengan pukulan setelah keluar dari bola kanon, tetapi tangan-tangan itu datang dan menghentikannya.
Namun, itu sebenarnya adalah rencana mereka, dan saat itulah Doroka menyerang Shirosa dari belakang dengan serangan kuat. Dia menyerang, tapi hanya bisa mengenai kedua kakinya karena dia tidak ingin melukai siapapun terlalu parah. Shiro Usagi kemudian berkata, "Saya sangat takut tadi, tapi ingat selalu, jika kamu ingin menyerang seseorang, seranglah ke kepala atau ke jantung." Kemudian dia memberikan pukulan kuat kepada Doroka. Saat itu, Adonis datang untuk mencoba menyelamatkannya, tetapi dia juga terkena pukulan dan kondisi Doroka semakin buruk. Sekarang, seluruh perhatian Shiro Usagi tertuju padanya. Adonis kemudian menggunakan sihir dari belakang untuk menangkap Shiro Usagi, dan berniat untuk mencekiknya. Namun, tangan Shiro Usagi datang untuk menghentikannya. Jika dia berhenti menggunakan kuil, maka sihirnya akan segera habis dan dia akan diselamatkan. Di sana, Doroka dengan susah payah masih berdiri karena dia ingin menyelamatkan Adonis apapun yang terjadi. Tiba-tiba, tangan lain datang dan mengangkatnya ke udara. Sekarang, Adonis harus membantunya, tetapi tangan-tangan itu menempelkan tubuhnya ke tanah, dan kuil juga terjatuh dari tangannya. Karena itu, kondisi Shiro Usagi semakin buruk. Dia akhirnya bebas dan melihat ke arah Adonis dengan memberi isyarat lewat mata. Dua tangan lainnya kemudian menangkap Doroka di depan. Doroka sudah menyadari bahwa akhir hidupnya sudah dekat, dan dia berterima kasih dalam hatinya kepada Adonis karena telah menemaninya. Dia mulai mengenang saat-saat yang mereka habiskan bersama dan berpikir, seandainya kita bisa melihat lebih banyak tempat bersama. Adonis berusaha keras untuk menyelamatkannya, tetapi Shiro Usagi tidak membiarkannya. Kemudian, Shiro Usagi memukul mata Doroka sampai pecah, seolah-olah Doroka merasakan sakit yang luar biasa, dan dia berteriak kesakitan. Itu membuat Adonis teringat bagaimana Chloe dibunuh di depannya. Dia semakin marah dan, untuk membebaskan dirinya, merusak pelindungnya sendiri. Dia kemudian berlari untuk menyelamatkannya. Namun, pada saat itu, Shiro Usagi sudah mencabut bola mata Doroka dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Doroka mengatakan kepada Adonis bahwa dia tidak bisa melihat apa-apa lagi. Pendarahan begitu hebat sehingga Ed tidak bisa memahami bagaimana cara menghentikannya. Doroka mengatakan, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja," dan melihat mereka, Shirosha tertawa sangat keras dan bermain dengan bola mata Doroka. Adonis marah dan berkata bahwa Doroka harus segera disembuhkan, tetapi Shirosha malah menginjak bola mata Doroka dan berkata, "Adonis, kamu juga punya dua bola kan?" Adonis, dalam kemarahan, mencoba menyerang, tetapi Shirosha menghindar dari serangannya. Namun, Shirosha menendang dan menjatuhkan kuil Adonis. Adonis kemudian menangkapnya dan melemparkannya ke dinding. Dengan cepat, dia berlari menuju Doroka untuk memastikan dia tidak terluka. Shirosha kemudian kembali menggunakan tangan besar, tetapi Adonis menggunakan sihir untuk memutar tangan tersebut. Meskipun Shirosha hampir terjatuh, Adonis memanfaatkan kesempatan itu untuk membawa Doroka bersembunyi dan dia masih memiliki satu tangan besar yang tersisa. Adonis berkata kepada Doroka, "Akan ada sedikit rasa sakit, tapi kamu harus bertahan," dan menggunakan api untuk menutup mata Doroka agar pendarahan berhenti dan dia tidak merasakan sakit. Setelah itu, Doroka mulai merasa lebih baik. Doroka kemudian berkata, "Bayangkan kalau aku dan kamu berada di kota yang sama, pergi ke sekolah yang sama, dan hidup seperti orang biasa. Betapa menyenangkannya itu, dan aku selalu ingin hidup seperti ini, tapi aku tidak tahu bagaimana semua ini bisa terjadi." Adonis mulai merawat Doroka, tetapi dia pingsan karena kelelahan. Adonis teringat bagaimana Chloe juga sering berbicara tentang pergi ke sekolah dan merasa sangat buruk karena tidak bisa melindungi seorang gadis. Di sisi lain, Shirosha masih mencari Adonis. Kemudian, Adonis muncul bersama robot raksasa dan Doroka ada di sana juga. Shirosha memberitahu bahwa itu adalah makhluk yang menyerang kota dan sangat kuat. Adonis menyerang terlebih dahulu, tetapi Shirosha menghindarinya. Adonis kemudian berkata, "Cepat panggil ratumu ke sini agar aku bisa membalas dendam dengan memusnahkan matanya." Sangat marah dan dia maju untuk menyerang dengan tangan, sementara Adonis juga maju tanpa rasa takut untuk bertarung. Setelah beberapa kali menyerang dengan tangan, robot raksasa itu hancur berkeping-keping, tetapi Doroka masih baik-baik saja, dan keduanya sedang bertarung di udara. Sampai saat itu, Adonis belum berhasil melakukan apa-apa. Shiro Usagi berkata, "Setelah dialog besar seperti itu, kamu hanya bisa melakukan ini." Adonis berusaha menyerang lagi dengan tangan berlapis armor, namun Shiro Usagi menghentikannya. Adonis mencoba menggunakan sihir lagi, namun Shiro Usa menyerang di tengah-tengah usahanya dan menghentikannya, karena dia tahu bahwa sihir tersebut membutuhkan waktu untuk aktivasi dan tidak sesungguhnya sihir. Adonis terus meminta untuk menyembuhkan matanya, namun Shiro Usagi menghentikannya dengan mengerahkan semua tangan untuk menyerang Adonis. Sementara itu, Doroka kehilangan kesadarannya dan bertabrakan ke sana kemari mencari Adonis.
Tiba-tiba, dia mendengar suara Adonis, yang ternyata telah kalah dan sedang berkata kepada Doroka untuk melarikan diri. Namun, Shiro Usagi melemparkannya ke puing-puing gedung, seolah-olah sebuah senjata besar menembus bahunya. Kemudian, tangan-tangan itu menyerangnya dengan serangan bertubi-tubi, menghancurkan tulangnya. Shiro Usagi kemudian menangkap Doroka sekali lagi dan memberinya pukulan karena dia tidak suka mendengar suara ratu dari mulut Doroka, dan karenanya dia mengubah wajahnya. Saat pertama kali bertemu dengan ratu, Shiro Usagi telah jatuh cinta padanya karena dia terpengaruh oleh mantra cinta, dan dia siap melakukan apa saja untuk ratu. Dia lalu berkata bahwa waktu Doroka untuk mati sudah tiba, namun sebelum itu, dia harus mengalahkan Dus. Roka mencoba menghentikannya dan berkata, Vijas adalah musuh umat manusia, jadi kenapa Shiro Usagi membantu makhluk asing seperti dia? Roka melanjutkan, lepaskan Adonis. Dia tahu bahwa Adonis datang ke kota dan apa yang telah dilakukan. Semua ini terjadi saat Humus mulai melakukan perubahan dan dia masih ragu apakah seharusnya memaafkan umat manusia atau tidak. Shirosha yang marah saat itu menendang Doroka di kepala dengan tongkat dan berkata bahwa dia tidak tahu apa-apa, dia hanya menginginkan kepala Adonis. Saat itu, Adonis dengan susah payah mengatakan bahwa dia harus menggunakan mantra cinta pada dirinya karena hanya dengan itu dia bisa bergerak. Jika tidak, kematian mereka berdua sudah pasti di sini. Shirosha yang marah tetap menendang Doroka, yang membuat kondisinya semakin buruk. Namun Doroka akhirnya setuju untuk menggunakan mantra tersebut. Sebelum itu, dia meminta maaf kepada Chloe, lalu begitu dia menggunakan mantra itu, Adonis memberikan pukulan keras padanya. Meskipun jarinya dan segala sesuatu telah patah, berkat mantra tersebut, dia tidak merasakan apapun. Di masa lalu, saat para penyihir mengetahui tentang sihir Doroka, mereka mengatakan bahwa itu adalah sihir yang sangat rendah, hanya untuk mengendalikan pria. Bahkan Madame Ophelia mengatakan bahwa dia adalah penyihir vulgar yang merupakan noda bagi penyihir lainnya. Inilah alasan mengapa Doroka selalu ingin tetap murni dan berusaha menjadi penyihir yang baik. Setelah mengetahui semua ini, Adonis mengatakan untuk melupakan semuanya dan menggunakan potensi penuh kekuatannya. Dia yakin bahwa dia tidak akan pernah jatuh cinta pada Doroka, jadi tidak ada masalah sama sekali. Doroka kemudian menggunakan mantra itu dan mengatakan bahwa sekarang gravitasi tidak akan menghalangi Adonis. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Semua lukanya, tulang-tulang yang patah, semuanya sembuh, dan sihirnya tidak akan terbatas. Melihat semua itu, Shirosha berpikir bagaimana mungkin mantra cinta bisa menghasilkan semua ini. Kini Adonis telah menjadi sosok yang tak terkalahkan. Jadi Shirosha mencoba melarikan diri, namun Adonis menggunakan Queen Blade dan memberikan sayatan besar di dada Shirosha. Saat itu, dia mulai memanggil Doroka dengan sebutan, Putri. Doroka berkata bahwa ini adalah mantra cinta yang sangat kuat, yang membuat manusia juga ketakutan. Setelah itu Adonis terbang ke udara dan memberikan serangan yang sangat kuat sehingga beberapa bangunan hancur dan... Namun, Adonis tidak berhenti di sini. Dia kembali dan mematahkan tangan Shiro Usagi dan memisahkannya karena dengan tangan itu dia telah membunuh Doroka. Lalu dia juga mematahkan salah satu kaki Shiro Usagi dan mencabutnya karena dengan kaki itu dia telah menendang Doroka. Adonis kemudian mulai menggunakan sihir lain dan berkata bahwa tulangmu tidak akan selamat. Dan karena menggunakan sihir ini, salju mulai turun di sini. Adonis berkata bahwa dia melihat sihir ini digunakan oleh Chloe dan dia berjanji akan hanya menggunakan sihir ini untuk menyelamatkan seseorang. Akibat sihir ini, tempat tersebut mulai berubah menjadi seperti es, dan Shiro Usagi mencoba untuk bertahan dengan menggunakan tangannya yang berubah menjadi es, namun itu pun hancur. Shiro Usagi kemudian berkata pada Doroka untuk menghentikan Adonis karena tubuh manusia tidak bisa bertahan dengan suhu dingin sebesar itu, dan mereka berdua akan mati di sini. Namun, Doroka mengatakan tidak perlu khawatir dan dia menggunakan api untuk menjaga agar tubuh mereka tetap hangat. Jadi mereka tidak mengalami masalah apapun. Melihat ini, Shiro Usagi tidak tahu harus bagaimana, jadi dia mencoba menyerang langsung. Namun dia mulai membeku di udara karena mantra tersebut sudah selesai. Mantra itu begitu kuat sehingga Shiro Usagi mulai berubah menjadi es, dan bahkan drone mereka hancur di udara. Salju ini tidak hanya berhenti di Mamota, tapi juga mencapai Wasteland, dan orang-orang di sana bingung dari mana badai salju ini datang. Di Nia, mereka berbicara bahwa karena drone mereka rusak, mereka tidak bisa mengetahui keadaan Shiro Usagi. Namun, melalui satelit, mereka bisa melihat bahwa suhu di sana turun sangat drastis. Kemudian Direktur O berkata, sepertinya membunuh siswa tengah itu tidak semudah yang kita kira. Di Mamota, Adonis merasakan seolah-olah Chloe datang dan merasa bangga padanya. Karena dia telah menggunakan sihir hanya untuk menyelamatkan seseorang, dan kemudian di sana muncul lagi sihir lain yang digunakan, seperti Dora yang memiliki armor ratu, dan Adonis yang sekarang menyebutnya sebagai putri, tetapi kondisinya semakin memburuk, sehingga Dora menghentikan sihir tersebut, yang membuat Adonis jatuh.
Melihat itu, Dora merasa takut, tetapi saat dia memeriksa detak jantungnya, dia menyadari bahwa dia masih hidup karena detak jantungnya masih berjalan. Di depan mereka, si Rosa, yang ternyata belum mati, berkata bahwa mereka berdua terlihat seperti raja muda dan ratu. Kemudian, dia mengatakan bahwa jika mereka bertemu dengan ratu, mereka harus memberitahunya bahwa dia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan tugas itu, dan karena pecahnya es, dia juga hancur dan terpisah. Di sini, kematian si Rosa terjadi, dan Adonis sadar kembali. Dia pertama kali mengatakan bahwa dia akan memperbaiki matamu. Sementara itu, di radio, Ratu Doroka sedang jogging sendirian, dan semua orang yang melihatnya menjadi terpesona, yang juga menjadi berita besar. Namun, saat dia kembali ke kastil, seorang penjaga berkata bahwa dia seharusnya tidak pergi keluar sendirian karena jika terjadi sesuatu, itu bisa membahayakan. Doroka menjawab bahwa tidak perlu khawatir karena dia tidak terancam oleh apapun, karena semua orang menyayanginya. Doroka kemudian bertanya apakah mereka menerima tanggapan dari negara lain, yang dijawab tidak. Tetapi dia kembali mengatakan bahwa dia akan mengingatkan mereka. Doroka kemudian mengatakan bahwa jika mereka tidak memenuhi permintaannya, dia akan mengumumkan kutukan kepada mereka, dan ini akan melibatkan negara-negara militer seperti negara Mikah, negara Timur, negara Suzhu, negara Medis, dan negara Ibu Tunggal Orion. Setelah itu, kita melihat bahwa tempat mereka berada sudah dipenuhi salju. Dora kemudian mengatakan bahwa dia tidak ingin menggunakan sihir cinta, karena tempat yang dulu ada untuk Chloe di hatinya kini telah terisi oleh Dora, dan dia sama sekali tidak menginginkannya. Adonis berkata, "Jangan khawatir, aku diminta untuk melakukan mantra," dan dia juga mengatakan bahwa tanpa mantra itu, dia tidak akan bisa mengalahkan Shirosa. Jika pertarungan mereka adil, dia pasti kalah. Adonis kemudian meminta Doroka untuk mengangkat rambutnya, dan kemudian ia mengikatkan kain di matanya agar rasa sakitnya berkurang. Setelah itu, Adonis juga meminta maaf atas semua yang telah dia katakan sebelumnya, dan dia mengatakan bahwa kebaikan hatinya seharusnya dibagikan dengan orang lain. Namun, dia juga menjelaskan bahwa di hatinya hanya ada tempat untuk Chloe, dan tidak ada orang lain. Kemudian dia mengatakan bahwa mereka akan mengepak barang-barang dan meninggalkan tempat itu. Namun, sampai saat itu, mereka akan tetap tinggal di tenda yang diberikan oleh Punch. Doroka yang sedang memegang tasnya tergelincir karena permukaan licin. Lalu Adonis memegang tangannya dan berkata bahwa tempat ini sangat licin, itulah mengapa dia memegang tangannya. Setelah itu, mereka mengepak tenda dan melanjutkan perjalanan. Selanjutnya, kita melihat bahwa tubuh UK telah dipasangi banyak bagian robotik, dan dia mengatakan bahwa dia akan membalas dendam atas saudaranya. Sementara itu, Doroka mengatakan bahwa dia merasa balas dendam bukanlah hal yang salah.